Mengejutkan. Ya, seperti itulah kabar menghebohkan publik pada hari ini, Kamis 29 September 2022, yang datang dari pasangan Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Ya, pada hari Kamis, kabar yang sangat menyedihkan ini pun datang dari Lesti, karena diketahui ia melaporkan Rizky Bilar ke polisi dengan dugaan mengalami kekerasan di dalam rumah tangga. Ya, dalam pernyataan pihak Polres Jakarta Selatan pun membenarkan jika Lesti telah melaporkan Rizky Bilar ke polisi dengan dugaan KDRT. Menurut pihak Polres Jakarta Selatan, Lesti pada hari Rabu malam 28 September 2022 sudah melaporkan dan membuat laporan polisi. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan dengan bukti-bukti adanya dugaan KDRT yang diduga dilakukan Rizky Bilar kepada Lesti dengan menjalankan visum. Bu, mungkin sedikit tentang isu semalam Lesti datang ke Polres Jakarta Selatan, mungkin seperti apa? Saudara kita L sudah datang ke Polres Jakarta Selatan, kemudian melaporkan kasus yang dialami. Siapa Ibu terlapor? Untuk terlapornya sendiri? Terlapornya sendiri, beliau adalah suaminya sendiri. Suaminya sendiri, atas dugaan KDRT. Mengejutkan? Tentu saja. Karena rumah tangga Lesti dan Rizky Bilar selama ini terkenal dengan keharmonisannya dan juga keceriaannya, serta tidak lupa adanya kehangatan yang begitu terpancar dari pasangan Lesti dan Bilar. Seperti yang tergambar di dalam media sosial, bagaimana Lesti dan Bilar selalu kompak, apalagi ditambah dengan kehadiran Baby L sebagai buah tanda cinta mereka. Ya, siapa sangka rumah tangga Lesti digoncang dengan adanya dugaan kekerasan dalam rumah tangga yang diduga dilakukan Rizky Bilar. Maka dari itu, untuk melengkapi kebutuhan dari laporan Lesti, pihak kepolisian selanjutnya akan memanggil para saksi untuk memperlengkap bukti dan laporan polisi Lesti terhadap Rizky Bilar. Mungkin untuk pemanggilan sendiri, untuk lanjutannya mungkin seperti apa Ibu? Secepatnya kita panggil setelah kita mengumpulkan barang bukti dan saksi yang kita periksa. Nah, kalau untuk buktinya sendiri mungkin apa saja yang dilampirkan ketika pelapor? Ya jelas visum. Hanya visum saja. Menurut si L sendiri kapan kejadiannya? Kejadiannya nanti kita dalami, kemudian penyidik lah yang memeriksa. Kalau untuk koordinasi dengan penyidik. Kalau untuk suami sendiri mungkin ada juga pemanggilan sendiri? Pasti, jadi kita itu memanggil semua saksi-saksi. Si L ini sendiri datang atau sama kuasa hukumnya sendiri? Oke, terima kasih Ibu. Ya, terkejut dan tidak menyangka. Seperti itulah publik yang kaget mendengar kabar sedih tersebut. Ya, apalagi terakhir Rizky Bilar pun selalu mengatakan bahwa dirinya sangat menyayangi Lesti. Dengan sebagai bukti, Rizky Bilar pun selalu memberikan uang bulanan kepada Lesti sebesar 3 digit tiap bulannya. Bahkan selain itu, Rizky Bilar pun juga memberikan kartu kredit yang bebas digunakan oleh Lesti untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya. Ironis memang, namun inilah yang terjadi pada kehidupan rumah tangga Lesti dan Rizky Bilar. Karena saya memang ngasih dia per bulan untuk semuanya lah, untuk bayi, untuk apa gitu. Untuk per bulan sebenarnya saya tuh kasih dia 2, dikirimin uang ya hampir 3 digit. Plus saya kasih fasilitas kartu kredit yang mana itu bebas dia gunakan. Kakak tuh memang tipikal orang yang bertanggung jawab ya. Jadi alhamdulillah, masya Allah, bersyukur sekali punya suami yang baik, pengertian, dewasa, dan kita kan masih seumur jagung, jadi memang kita selalu komunikasi. Kita masih banyak yang mesti kita pelajari, kita mesti harus sama-sama saling menjaga, harus sama-sama saling pelajari satu sama lain, kekurangan kelebihannya gitu. Jadi memang
sosok Kakak Bilar nih bisa diajak serius, bercanda iya, bisa dijadikan abang juga iya gitu. Jadi memang lengkap lah gitu. Jadi kalau di rumah pun nggak bosen jadinya, karena memang kita kalau orang Sunda bilang suka elek gitu. Jadi bercanda gitu. Gurau ya. Ya pokoknya bercanda lah gitu kalau di rumah, seru. Tapi memang orangnya dewasa sekali dan bertanggung jawab gitu, humoris gitu. Ini anak memang sejarang dan sesederhana itu ya. Jadi ketika saya kasih ini, ya udah ini kamu pakai, tapi dia benar-benar jarang sentuh. Makanya ketika kita belanja, dia malah lebih pentingin saya sama anaknya. Ketika kita lagi belanja di suatu mall gitu kan, setiap saya tawarin, ya udah kamu ini beli, jangan kita doang gitu. Dia nggak mau. Dia kalau dia lebih milih tas sekarang katanya. Lebih milih tas daripada baju, karena kalau untuk cewek itu yang dilihat katanya. Gitu. Tapi sih saya selalu mendukung apapun yang dia inginkan, apapun yang dia pengen untuk menunjang penampilan dia. Didoain pokoknya mah, yang penting Kakak Bilar sehat, terus semangat terus. Keteguhan cinta mereka pun juga teruji ketika baru-baru saja Lesti dan Rizky Bilar begitu kompak bekerja sama ketika Baby L harus menjalani operasi akibat sakit hernia yang dialami oleh dirinya. Ya, ketika buah cinta mereka jatuh sakit dan harus menjalani operasi, terlihat Lesti dan Rizky Bilar begitu kompak agar Baby L segera sembuh. Tentu saja, publik pun juga melihat dan menilai bahwa rumah tangga Lesti dan Rizky Bilar baik-baik saja dan terlihat harmonis. Namun siapa sangka bak disambar geledek. Seperti itulah yang publik rasakan ketika mendengar kabar Lesti melaporkan Rizky Bilar ke polisi dengan dugaan kekerasan di dalam rumah tangga. Iya, bersyukur ya, maksudnya kita punya anak yang dikaruniai tidak hanya fisik yang baik, alhamdulillah ya, namun juga dikaruniai sesuatu yang mungkin tidak banyak orang memiliki, yaitu daya tarik ya. Artinya kan ini banyak orang yang menyayangi, banyak orang yang menyenangi. Ya mudah-mudahan bisa menjadi doa baik juga lah buat El nantinya gitu. Ya nggak nyangka juga kita punya bayi seresponsif ini ya, karena saya hanya melakukan, kita melakukan sebagaimana orang tua lakukan pada umumnya gitu. Kita beri vitamin, beri makanan yang baik. Namun juga, dan kita juga saat lagi hamil memang ya saya sebagai seorang ayah banyak berinteraksi juga lewat saat Baby L masih di perut. Saya banyak berkomunikasi, berinteraksi. Mungkin itu juga yang menjadi dasar bagi dia sehingga bisa seresponsif ini gitu. Sejak dari dalam kandungan, gue tuh sering ngebacain dia buku cerita, gue sering berkomunikasi. Makanya tidak terlalu kaget juga kalau ternyata ini anak bisa sedekat itu juga sama papanya, sengerti itu juga mengenali suara papanya. Ketika gue nangis dia bisa nangis gitu. Jadi bonding seperti itu, ikatan-ikatan seperti itu sudah berusaha gue bangun sejak dia masih dalam kandungan. Sekarang udah ngerangkak dikit-dikit. Ya pokoknya kita saling aja, misalkan kalau pas papahnya kerja di rumah ya, anaknya di rumah, terus Dede harus kerja keluar ya, Dede dilihat dulu lama enggak. Paling sih kendalanya karena Dede mesti ngasih ASI gitu aja sih. Cuman kalau lokasinya deket ya langsung dianterin ke rumah kayak gitu sih. Terus kalau pas kerjaannya memang dua-duanya kerja ya kita ketemu di tengah-tengah gitu, atau misalkan abangnya yang nyamperin sebentar kayak gitu sih. Paling dia senang dipijit. Kalau dipijit dia PW diem aja, terus habis itu tidur. Seneng banget dia mah dipijit. Sebagai seorang ayah juga gue nantinya harus memberikan contoh-contoh yang baik. Nah, tapi baik lagi kalau secara pengajaran. Namun
memang kebanyakan juga seorang anak yang gue tahu juga ya, kecerdasan seorang anak itu turun dari ibunya gitu. Ya apa ya, sebagai orang tua alhamdulillah ini anak memang benar-benar mengambil lucunya, mengambil banyak hal-hal yang baik dari kami gitu ya. Dan memang benar-benar kombinasi Lesti dan Bilar sesuai dengan namanya kan. Ini anak namanya Leslar gitu kan ya. Jadi benar-benar dari wajahnya adalah hasil dari perpaduan, karakternya itu sebenarnya yang saya perhatikan mungkin belum terlalu kelihatan, namun saya sudah melihat bagaimana karakter ini anak ya, dimana ini anak saya lihat sensitif, agak sedikit lembut hatinya ya, seperti ibunya gitu kan ya, agak sedikit lembut hatinya. Nah kalau untuk yang jahilnya itu dia mungkin meniru dari saya ya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.